Alejandro Garnacho, pemain sayap muda Argentina, kini menjadi sorotan utama di bursa transfer musim panas ke 2025. Setelah mengalami ketegangan dengan manajer Manchester United, Ruben Amorim, yang secara terbuka menyarankan Garnacho untuk mencari klub baru, masa depannya di Old Trafford semakin tidak pasti. Garnacho, yang telah mencatatkan 16 gol dalam 93 penampilan untuk Manchester United, sebelumnya dipandang sebagai salah satu prospek terbaik klub. Namun, ketidakpuasan terhadap waktu bermainnya, terutama setelah hanya tampil selama 20 menit dalam kekalahan final Liga Eropa dari Tottenham, memicu ketegangan dengan Amorim. Hubungan semakin memburuk setelah kritik dari Garnacho dan keluarganya terhadap manajer, yang akhirnya memutuskan untuk menjual pemain berusia 20 tahun ini. Napoli, yang baru saja kehilangan Khvicha Kvaratskhelia yang bergabung dengan PSG, melihat Garnacho sebagai pengganti ideal. Pelatih Antonio Conte sangat tertarik untuk merekrutnya dan telah melakukan kontak langsung dengan sang pemain. Meskipun Napoli sebelumnya gagal mencapai kesepakatan pada Januari karena perbedaan valuasi, mereka kini kembali menunjukkan minat serius. Manchester United awalnya mematok harga 60 sterlin hingga 70 juta untuk Garnacho. Namun kini bersedia menurunkan harga menjadi sekitar 50 juta sterlin untuk mempercepat proses transfer. Axel Witsel, gelandang asal Belgia, berusia 36 tahun, kini berada di ambang kepulangan ke klub masa mudanya, Standard Liège. Setelah kontraknya dengan Atletico Madrid berakhir pada 30 Juni tahun 2025. Witsel tengah dalam pembicaraan lanjutan dengan manajemen Standard Liège untuk menyelesaikan kesepakatan kepindahannya. Selama karier profesionalnya, Witsel dikenal sebagai pemain serba bisa yang mampu mengisi berbagai posisi di lini tengah maupun pertahanan. Ia memulai karier seniornya di Standard Liège, mencatatkan 183 penampilan dan mencetak 42 gol, serta meraih beberapa gelar domestik, termasuk 2 gelar Liga Belgia dan 1 Piala Belgia. Setelah meninggalkan Standard pada 2011, Witsel melanjutkan kariernya di Benfica, Zenit Saint Petersburg, Tianjin Quanjian, Borussia Dortmund, dan akhirnya Atletico Madrid. Namun, dalam beberapa musim terakhir, waktu bermainnya di Atletico Madrid semakin terbatas, dengan hanya tampil dalam 13 pertandingan La Liga pada musim 2024-2025. Kepulangannya ke Standard Liège dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat lini tengah tim, sekaligus memberikan pengalaman berharga bagi para pemain muda. Mark Wilmats, direktur olahraga baru Standard, dikabarkan tengah berupaya meyakinkan Witsel untuk bergabung, bahkan menawarkan peran dalam manajemen olahraga klub setelah pensiun. West Ham United saat ini tengah berupaya merekrut striker asal Brasil, Yuri Alberto, dari Corinthians menjelang bursa transfer musim panas ke 2025. Langkah ini merupakan bagian dari upaya klub untuk memperkuat lini serang setelah musim 2024-2025 yang kurang memuaskan, di mana mereka hanya finish di posisi ke-14 Premier League dan tersingkir di babak ketiga FA Cup serta EFL Cup. West Ham telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Yuri Alberto dan kini tengah bernegosiasi dengan Corinthians mengenai biaya transfer. Klub asal Brasil tersebut sebelumnya menolak tawaran 15 juta sterlin dari West Ham pada musim panas 2023. Namun dengan hanya 2 tahun tersisa di kontraknya, mereka mungkin lebih terbuka untuk menerima tawaran serupa. Untuk mempermanis kesepakatan, West Ham juga mempertimbangkan untuk menawarkan pemain bertahan Luizão sebagai bagian dari transaksi. Luizão, yang saat ini dipinjamkan ke Pogoń Szczecin di Polandia, belum pernah tampil di Premier League sejak bergabung dengan West Ham pada Januari tahun 2023. Yuri Alberto dikenal sebagai salah satu striker muda terbaik di Brasil. Pada musim 2024, ia memenangkan Golden Boot Liga Brasil dengan 15 gol, mengalahkan pemain seperti Alejandro dan Raphinha. Kecepatan, kekuatan fisik, dan kemampuan mencetak golnya menjadikannya kandidat ideal untuk memperkuat lini serang West Ham yang selama ini bergantung pada Michail Antonio dan Danny Ings. Georgi Sudakov, gelandang serang berusia 22 tahun asal Ukraina, telah menjadi incaran utama Juventus dalam beberapa bursa transfer terakhir. Pemain Shakhtar Donetsk ini dikenal karena kemampuannya dalam mengatur permainan dan kreativitasnya di lini tengah. Juventus telah menunjukkan minat serius terhadap Sudakov. Menurut laporan dari Ben Jacobs, Juventus telah mengajukan tawaran resmi kepada Shakhtar Donetsk dan sedang dalam pembicaraan langsung dengan klub Ukraina tersebut.
Direktur sepak bola Juventus, Cristiano Giuntoli, memimpin upaya ini karena melihat gaya permainan Sudakov cocok dengan kebutuhan tim. Sudakov sendiri mengungkapkan ketertarikannya untuk bermain di Serie A. Dalam wawancara dengan Corriere dello Sport, ia menyatakan bahwa Italia adalah negara dengan sejarah sepak bola yang besar, taktik yang kuat, dan penggemar yang penuh gairah. Ia merasa bahwa Serie A bisa menjadi tempat yang sempurna untuk berkembang, terutama bagi gelandang dengan kualitas seperti dirinya. Shakhtar Donetsk dilaporkan meminta sekitar 50 juta euro untuk melepas Sudakov. Namun, beberapa klub, termasuk Juventus, Napoli dan Brentford, telah menunjukkan minat. Juventus menjadi klub pertama yang mengajukan tawaran resmi, meskipun Napoli sebelumnya juga telah membuat penawaran sebesar 40 juta euro pada Januari tahun 2025. Miguel Gutierrez, bek kiri asal Spanyol, berusia 23 tahun. Kini menjadi incaran utama AC Milan menjelang bursa transfer musim panas ke 2025. Bermain untuk Girona sejak 2022, Gutierrez tampil impresif dengan mencatatkan 6 gol dan 19 assist dalam 111 penampilan di La Liga, serta meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 bersama timnas Spanyol U23. Sejak bergabung dengan Girona, Gutierrez menjadi salah satu pemain kunci tim. Pada musim 2024-2025, ia tampil dalam 35 pertandingan La Liga, mencetak 2 gol dan 6 assist, serta terpilih dalam tim terbaik La Liga versi EA Sports untuk kategori U23. AC Milan menunjukkan minat serius terhadap Gutierrez sebagai calon pengganti Theo Hernandez yang kontraknya akan habis pada ke-2026. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Milan telah melakukan pendekatan kepada Girona. Meskipun klausul pelepasan Gutierrez diperkirakan sekitar 35 juta euro, Girona dilaporkan bersedia melepasnya dengan harga sekitar 20 euro hingga 25 juta euro. Hal ini menjadikannya sebagai opsi yang menarik bagi Milan, mengingat anggaran terbatas mereka. Ardon Jashari, gelandang bertahan asal Swiss berusia 22 tahun, kini menjadi incaran utama Borussia Dortmund. Menurut jurnalis Sacha Tavolieri, pelatih Dortmund, Niko Kovac, menjadikan Jashari sebagai target nomor 1 untuk memperkuat lini tengah timnya. Pembicaraan antara Kovac dan perwakilan Jashari telah berlangsung, dan dengan memastikan kualifikasi Liga Champions, Dortmund kini siap untuk menyelesaikan kesepakatan dengan klub Brugge. Sejak bergabung dengan klub Brugge, Jashari tampil impresif dengan mencatatkan 4 gol dan 6 assist dalam 52 pertandingan di semua kompetisi pada musim 2024-2025. Statistiknya menunjukkan kontribusi signifikan di lini tengah, dengan rata-rata 1,7 gol dan 4,2 assist yang diharapkan di liga domestik, serta 7,19 operan progresif per 90 menit, menempatkannya di persentil ke-88 menurut Vibrev. Dengan kontrak yang berlaku hingga 2029, klub Brugge diperkirakan akan meminta biaya transfer lebih dari 35 juta euro untuk Jashari. Dortmund kemungkinan harus memecahkan rekor transfer mereka, sebelumnya 35 juta euro untuk Ousmane Dembele, untuk merekrut pemain muda berbakat ini. Bernardo Silva, gelandang serang asal Portugal, yang saat ini membela Manchester City, kini menjadi incaran utama Galatasaray, menjelang bursa transfer. Musim panas ke-2025, pemain berusia 30 tahun ini memasuki tahun terakhir kontraknya di Etihad Stadium, dan telah menunjukkan minat terhadap kemungkinan pindah ke Super League. Galatasaray telah menunjukkan minat serius untuk merekrut Silva sebagai pengganti Dries Mertens, yang diperkirakan akan meninggalkan klub. Pelatih kepala Okan Buruk secara tidak langsung mengonfirmasi bahwa Silva ada dalam daftar transfer mereka, dan kontak awal telah dilakukan melalui agen Italia, George Gardi. Setelah pertemuan dengan agen tersebut, Silva memberikan respons positif, menyatakan bahwa jika kedua klub mencapai kesepakatan, ia tidak menutup kemungkinan untuk pindah. Presiden Galatasaray, Dursun Özbek, telah memberikan wewenang penuh kepada Gardi untuk menyelesaikan negosiasi, menunjukkan keseriusan klub dalam merekrut Silva. Silva telah menjadi bagian integral dari skuad Manchester City sejak 2017, mencatatkan lebih dari 250 penampilan dan memenangkan berbagai gelar domestik serta internasional. Namun, dengan persaingan yang semakin ketat di lini tengah City dan kontraknya yang hanya tersisa 1 tahun, peluang untuk pindah semakin besar. Galatasaray menawarkan kesempatan bermain reguler dan peran sentral dalam proyek ambisius mereka di Liga Champions.
Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya teman-temanku.